Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam video yang berjudul Peran Lembaga Hisbah dalam Mengatur Bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Teddy Arman ME, dan video ini disusun oleh anggota dari kelompok 11 yaitu Barsihan Nur, Dilia Amanda Septianingrum, dan Deli Setianingsih. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian hisbah. Secara etimologi, kata hisbah berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu hasaba yahsabu, yang artinya menghitung dan membilang. Secara istilah, hisbah adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya. Hisbah adalah sebuah lembaga atau departemen yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah yang tugas utamanya adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan tujuan hisbah yang lebih spesifik, yaitu dalam mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di masyarakat, menjaga mekanisme bisnis agar berjalan dengan normal sesuai dengan syariat sehingga masyarakat tidak ada yang merasa dirugikan. Baiklah, saya lanjutkan, yaitu landasan hukum hisbah. Landasan hukum hisbah yang pertama berbunyi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 104. Selanjutnya yang berbunyi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang atau melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Al-Quran Surah An-Nahl 90. An-Nahl ayat 90. Selanjutnya tentang tujuan tugas hisbah. Tujuan hisbah dalam ekonomi yang pertama, yaitu memastikan dijalankannya aturan-aturan kegiatan ekonomi. Di antaranya yang pertama, disyariatkannya kegiatan ekonomi, yang kedua menyempurnakan pekerjaan, dan yang ketiga melawan penipuan. Kemudian yang B, mewujudkan keamanan dan ketentraman, mengawasi keadaan rakyat, menjaga kepentingan umum, mengatur transaksi di pasar. Itu diantaranya tujuan hisbah dalam ekonomi. Kemudian tujuan hisbah dalam pasar, ada yang A, kebebasan keluar masuk pasar, B, mengatur promosi dan propaganda, larangan menimbun barang, mengatur perantara perdagangan, pengawasan harga, pengawasan barang yang diimpor. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang kewenangan lembaga hisbah dalam mengatur bisnis. Nah, semua yang diperintahkan dan dilarang oleh syarah adalah tugas mustasib atau petugas hisbah untuk mengawasi terlaksana atau tidak di dalam masyarakat. Secara teknis, memang lembaga hisbah belum memiliki sebuah ruang lingkup yang terukur secara pasti. Dalam perjalanannya, lembaga hisbah melihat langsung pada perkembangan dan kejadian-kejadian yang muncul, baik dalam skala luas atau keadaan perekonomian masyarakat, maupun pada level yang paling kecil, yaitu perorangan. Dalam bentuk pengawasan
yang dilakukan oleh lembaga Hizbah juga meliputi banyak lingkup. Yang pertama, pengawasan terhadap kondisi keseimbangan pasar. Yang kedua, pengawasan produksi dan distribusi. Dan yang ketiga, pengawasan dalam masalah harga pasar. Yang keempat, pengawasan lembaga keuangan. Dan yang kelima, pengawasan sektor-sektor publik. Baik, lanjut. Analisis kewenangan lembaga Hizbah dalam mengatur bisnis. Lembaga Hizbah merupakan sebuah institusi yang diciptakan sebagai implementasi kewenangan negara untuk masuk ke dalam perekonomian masyarakat. Keberadaan lembaga Hizbah menjadi sangat penting dengan dimilikinya beberapa fungsi strategis dalam perekonomian. Konsep lembaga Hizbah merupakan perkembangan bentuk dari konsep pengawasan yang secara substansi sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Peran pengawasan tersebut kemudian mendapat perhatian yang lebih serius karena semakin banyaknya persoalan perekonomian yang ada di masyarakat. Jika dilihat dari konsep awal, Hizbah yang merupakan sebuah tuntunan umum yang bersifat universal, yaitu berkat dari perintah amar ma'ruf nahi munkar, lembaga Hizbah sebetulnya merupakan perwujudan dari sebuah kewajiban atau otoritas negara untuk menjamin terlaksananya ajaran-ajaran Islam demi kesejahteraan dan keadilan masyarakat secara umum. Lembaga Hizbah mempunyai sebuah otoritas yang bernaung di bawah otoritas pemerintah sebagai lembaga yang bergerak langsung di bidang ekonomi. Melalui adanya lembaga Hizbah, negara bisa menegakkan kekuasaan ekonominya, yakni secara khusus mengawasi perekonomian, pasar dan transaksi-transaksi dalam perdagangan untuk menghindari penyimpangan rambu-rambu syariat. Lembaga Hizbah dibentuk berdasarkan asas menciptakan kemaslahatan umat. Secara teknis, memang lembaga Hizbah belum memiliki sebuah ruang lingkup yang terukur secara pasti. Dalam perjalanannya, lembaga Hizbah melihat langsung pada perkembangan dan kejadian-kejadian yang muncul, baik dalam skala luas keadaan perekonomian masyarakat maupun pada level yang paling kecil, yaitu perorangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.